Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2. Tema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dalam tema 2 ini masih menyangkut tentang dongeng ya, dan sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Oke, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita akan bahas tema 2 ya. Kita akan bahas pembelajaran 1 dan 2. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ini menjelaskan isi dongeng. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang semakin mudah memahami isi dongeng. Nah, jadi setelah kita membaca dongeng itu bisa dibuat peta pikirannya, anak-anak. Nah, peta pikiran itu untuk apa sebenarnya? Untuk mempermudah kita dalam memahami isi dongeng. Contohnya, ketika kita baca banyak ternyata kita tidak paham. Nah, kita bisa menulis peta pikirannya. Kalau peta pikirannya itu tentang apa? Tentang kebaikan, tentang kejahatan, tentang kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Nah, lanjut lagi kita ke slide selanjutnya, yaitu ini. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Nah, seperti kemarin kita sudah bahas yaitu tentang penjumlahan. Sekarang kita akan bahas tentang komutatif pertukaran tentang perkalian. Nah, sebenarnya sama caranya, yaitu cumanya beda tanda aja. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, sekarang kita tentang perkalian, anak-anak. Nah, perkalian itu sama, yaitu A dikali B. A dikali B sama dengan berapa? Yaitu B kali. Tinggal dibalik aja sebenarnya. Ini juga ada warnanya juga untuk mempermudah kalian ya. Nah, lanjut lagi kita ke slide selanjutnya. Memahami gerakan hewan di lingkungan hewan. Nah, kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar, seperti gerakan berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Nah, di sini contohnya ada gajah dan ada anak yang menirukan gerak gajah. Nah, gerakan meniru gajah berjalan, berarti contohnya kita harus apa? Yaitu dengan cara berjalan, menjongkok, condong ke depan, berjalan gitu anak-anak. Nah, caranya seperti itu. Nah, lanjut lagi kita slide selanjutnya. Nah, menemukan isi dongeng. Nah, isi dongeng itu kita bisa menemukan dengan cara kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, ini penting ya anak-anak, bahwa setiap dongeng itu memiliki pesan amanat. Nah, pesan amanatnya itu tergantung ceritanya anak-anak. Kalau ceritanya itu tentang kebersihan, berarti temanya tentang kebersihan, berarti kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau temanya tentang belajar yang rajin, berarti kita harus belajar. Nah, gitu aja. Nah, caranya menemukannya isinya gimana? Yaitu dengan cara amanat itu, membaca isinya. Lanjut lagi. Nah, yang penting lagi dongeng itu harus diperhatikan, bahwa dongeng itu ketika kita membaca dongeng kita harus memperhatikan yang pertama intonasi. Intonasi itu apa Pak? Yaitu intonasi adalah sebuah tinggi atau kecilnya suatu kita membaca suara kita untuk membaca dongeng tersebut. Kalau dongeng tersebut berisi tentang kesedihan, otomatis kan suara kita kan juga kalem ya, pelan. Kalau tentang marah-marah juga sama. Kalau marah-marah berarti suara kita ya tinggi, terus marah-marah gitu, seperti orang-orang marah-marah seperti wajarnya. Terus yang kedua ada mimik. Nah, mimik itu apa? Mimik itu bukan minum ya, tapi mimik itu adalah ekspresi wajah. Mimik itu bahasa Indonesianya sebenarnya kalau dalam arti bahasa Indonesia adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah bisa diingat-ingat ya anak-anak. Mimik adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu bisa dongeng, bisa puisi, bisa kita mendramai suatu drama sinetron gitu. Nah, suatu ketika kita akan membaca suatu dongeng. Nah, dongeng tersebut ternyata tentang ceritanya tentang kejahatan seorang ibu terhadap anak. Nah, otomatis kan kalau kita memerankan suatu ibunya, berarti otomatis mimiknya berarti kan gerang, kasar. Nah, terus contoh lagi seperti Upin Ipin. Nah, Upin Ipin kan dia kan periang. Nah, otomatis kan mimiknya juga, wajahnya, ekspresinya juga senang, gembira. Nah, terus kalau anak-anak suka nonton itu apa? Sandiwara apa? Ikatan Cinta. Kalau Ikatan Cinta kan kalau Elsanya itu kan pasti dia kan pasti suka berbohong, terus jahat. Nah, kalau dia berbohong, jahat, otomatis ekspresi wajahnya gimana? Ekspresi wajahnya yaitu jahat. Wah, ini kesempatan buatku ini untuk berbuat kejahatan. Nah, contohnya kan seperti itu. Nah, lanjut lagi. Intonasi tadi ya, intonasi itu perlu diketahui bahwa kalau kita memerankan suatu contoh tokohnya yaitu suatu kerbau. Kalau kerbau kan otomatis
suaranya itu besar. Oh, namaku Kerbau. Namamu siapa? Nah, kebetulan yang dikenali adalah semut. Nah, semut kan otomatis suaranya kecil. Halo, namaku semut. Namamu kan Kerbau. Salam kenal ya. Nah, otomatis kan ada perbedaannya, yaitu ada besar dan ada yang kecil. Nah, terus yang paling penting lagi yang terakhir adalah lafal pengucapan kosakata. Nah, kosakata ini penting anak-anak, yaitu kosakata itu apa? Itu kata-kata yang ada maknanya. Ketika kita itu ditunjuk untuk baca dongeng, kita harus tahu maknanya kata-kata setiap kalimat yang ada di dalam dongeng. Nah, kenapa kok kita harus tahu? Nah, suatu ketika kalau kita itu sudah baca selesai dongengnya, otomatis kan pesertanya, audiennya kan akan bertanya apakah itu arti dari suatu mimik. Nah, kalau kita tidak tahu artinya kan repot, otomatis kita akan kebingungan. Nah, jadi kosakata itu penting anak-anak. Nah, caranya menambah kosakata itu gimana? Seperti kemarin, kosakata itu bisa ditambah dengan cara yang pertama, membaca cerita dengan keseluruhan, membaca komik, membaca berita, pokoknya membaca aja. Nah, untuk tahu carinya arti maknanya gimana, yaitu dengan cara mencari di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang bisa di-download di Play Store. Nah, oke anak-anak, semoga pelajaran pada pagi hari ini selesai. Jangan lupa tetap semangat, belajar yang rajin, dan tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.